Kita bertemu lagi saudara dan saudariku di minggu ke-6 masa biasa ini. Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 40 sampai 45 tentang orang kusta yang memohon penyembuhan dari Yesus Kristus. Setiap kita pasti ingin agar permohonan kita dikabulkan. Dikabul atau tidak dikabulkan suatu permohonan bukan hanya bergantung pada kemurahan hati pemberi, namun yang penting juga adalah cara meminta dan disposisi atau suasana atau situasi batin dari pemohon itu sendiri. Seorang yang sakit kusta mengajar kita soal seni memohon dan bagaimana kesiapan batin kita untuk menerima apa yang akan diberikan oleh Allah sendiri. Kita belajar darinya tentang hal ini. Perikop Injil ini dibuka dengan satu kalimat, sekali peristiwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapan Yesus. Ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalimat ini terdapat gema dan pesan yang sangat baik dari orang sakit ini, orang kusta ini, tentang langkah-langkah dan suasana batin agar doa-doa kita dikabulkan. Mari kita analisa dari kalimat yang barusan kita dengar bersama ini. Pertama adalah sadar atas kebutuhan diri dan tahu bahwa ada orang yang bisa membantu. Kesadaran atas situasi diri di sini bukan hanya soal fisik yang sedang sakit, yang sedang tidak beres, tetapi juga bahwa Allah yang menciptakan diri kita ini akan sangat bisa membebaskan tubuh yang terbelenggu dari penyakit ini. Yang sakit kusta itu datang kepada Yesus. Artinya apa? Artinya ia sadar, ia tahu siapa dan apa yang sedang dialaminya. Ini poin pertama. Santa Teresa dari Avila juga katakan hal yang sama, bahwa dalam berdoa sangat penting kita menyadari diri siapa kita ini. Siapa kita yang sedang berdoa atau yang sedang berkata-kata dengan Allah. Kita manusia, makhluk terbatas, makhluk pendosa, rapuh. Namun di sisi lain, dalam keterbatasan, dalam kerapuhan, dan dalam keberdosaan itu masih Allah menyayangi kita. Allah tetap menyayangi secara tidak terbatas. Nah, dua hal inilah yang sangat perlu ketika kita masuk ke dalam doa. Ketika kita mulai berdialog dengan Tuhan, kita menyadari bahwa kita rapuh tetapi disayang oleh Tuhan. Itu poin pertama. Poin kedua, terdapat dalam kalimat ini, sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Tidak sulit untuk kita mengenal suasana batin orang ini. Dia berlutut, dan berlutut itu adalah ungkapan kerendahan hati. Siap menerima apapun yang diberikan. Mustahil tindakan fisik berlutut ini tanpa ada rendah hati. Karena dia rendah hati, maka ia berlutut di hadapan Yesus. Rendah hati orang kusta ini diperlihatkan dengan kesediaannya untuk berpasrah, untuk menerima apa saja yang akan diberikan oleh Tuhan. Dia membuka hati, siap sedia menerima tanpa menuntut dan tanpa mendikte apapun kepada Allah. Santa Teresa dari Avila katakan bahwa rendah hati adalah dasar dari segala kebajikan-kebajikan lainnya. Rendah hati adalah daya tarik yang bisa menurunkan Tuhan ke dalam hati. Rendah hati adalah ruang hati di mana Allah berdiam. Maka di mana ada kerendahan hati, di situ ada Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada segala macam jalan keluar dari kesulitan dan persoalan hidup. Di mana ada rendah hati, lebih dari setengah persoalan hidup sudah bisa diatasi. Rendah hati adalah obat mujarab dari segala sakit kepala dan sakit hati. Maka kita diajak seperti orang kusta ini, datang kepada Tuhan dan berdoalah dengan rendah hati, karena kebajikan ini dapat membuat Allah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu poin kedua. Poin ketiga terdapat dalam kalimat ini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku.
Doa adalah membiarkan agar kehendak Allah terjadi, bukan apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, meski kita menyadari diri dan sudah rendah hati. Ungkapan orang kusta ini adalah ekspresi iman, ungkapan nyata iman. Orang kusta ini sungguh percaya bahwa Allah bisa menyembuhkannya. Namun itu tidak berarti bahwa Allah harus dan wajib membebaskannya dari penyakit itu. Tapi ia katakan kalau engkau mau. Ini adalah ungkapan iman akan kehendak baik dan atas segala penyelenggaraan Allah atas dirinya. Kalau Allah mau, ia akan bersyukur. Demikian juga sebaliknya. Kalau Allah tidak mengabulkan doanya, maka ia juga bersyukur untuk itu. Ini disposisi batin. Ini sikap yang diambil oleh orang buta ini. Ia siap menjalankan apa saja yang menjadi kehendak dan penyelenggaraan Allah dalam diri dan hidupnya. Inilah ungkapan keberimanan yang baik dan benar. Santa Teresa dari Avila juga katakan bahwa dalam berdoa kita perlu tahu dengan siapa kita berdialog dan percaya bahwa rekan dialog atau teman berbagi kita ini adalah Dia yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Cukup merasakan, mengalami kekuatan kasih Allah itu, mengalami kelimpahan belas kasih-Nya, sudah cukup untuk yakin bahwa Ia, Allah, pasti akan mengabulkan permohonan kita. Jadi ada tiga langkah yang perlu dimiliki agar doa-doa permohonan kita bisa dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana ditunjukkan oleh orang kusta ini, menyadari diri yang sedang dalam kebutuhan dan disayang oleh Tuhan, bahwa kebutuhan itu akan dikabulkan. Kedua, rendah hati menjadi proses menyiapkan ruang batin agar Allah datang dan percaya bahwa Allah yang datang itu, Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang berbelas kasih itu pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Salam dan doaku, semoga Tuhan memberkati saudara dan saudariku sekalian. Amin.